Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini saudara? Saya percaya di hari Selasa 15 April 2025 kita semua dalam keadaan diberkati, ada dalam sukacita iman. Oleh karena Tuhan memberikan lagi kita kehidupan di hari ini dan kita sedang ada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara. Mari kita memaknai hari ini lagi dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan mengawali perenungan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami terus menaikkan syukur dan puji terima kasih oleh karena Tuhan memberikan kami semua kehidupan, memperlengkapi kami dengan berkat, kekuatan, kesehatan umur panjang, dan berbagai berkat lain dalam kehidupan ini. Sehingga saat ini pun kami punya komitmen iman untuk belajar firman Tuhan dan membekali hidup ini dengan firman agar kami tidak tersesat dan melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki. Maka firman-Mu menuntun kami dalam pekerjaan Roh Kudus sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Ampun kami dari salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19 hingga 20 firman Tuhan demikian. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Mari kita merenungkan bagian ini dengan tema Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kendati tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi oleh Pilatus yang awalnya ingin mengolok-olok untuk mengejek orang Yahudi, namun tanpa sadar Pilatus menyampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Raja, bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi seluruh dunia. Karena itu ditulis dalam 3 bahasa yang dipahami oleh dunia sekitar pada waktu itu. Artinya, pesan Yesus Kristus sebagai Raja adalah untuk semua suku bangsa dan golongan. Raja atas segala raja, King of Kings. Mengapa Pilatus menolak mengubah tulisan itu seperti yang diminta imam-imam kepala agar ditulis? Ia mengatakan, "Aku adalah Raja orang Yahudi." Nah, dari sisi Pilatus, ia mungkin marah karena tidak dapat menyelamatkan Yesus Kristus dari hukuman mati. Tetapi dari sisi ilahi, menandakan bahwa kebenaran Tuhan Allah tidak dapat diubah oleh manusia, meskipun ada penolakan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di atas kayu salib yang hina itu, Yesus Kristus diperkenalkan kepada dunia sebagai Raja. Ini adalah paradoks yang luar biasa. Raja yang disalibkan, pemimpin yang dihina, dan Mesias yang datang dengan cara yang berbeda dari yang dibayangkan oleh banyak orang. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk memahami bahwa meskipun Yesus Kristus tampak lemah dan tidak berdaya di kayu salib, sebenarnya Dia adalah Raja segala raja. Keberadaannya di salib menunjukkan kuasa Tuhan Allah yang tidak tampak oleh mata jasmani manusia, yaitu kuasa kasih yang mengalahkan dosa dan maut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Raja yang memerintah dengan kasih, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Sebagai keluarga Kristen, apakah kita mengizinkan
Yesus Kristus untuk menjadi raja dalam rumah tangga kita. Sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak-anak, apakah kita mengakui Yesus Kristus sebagai raja yang memerintah dalam setiap keputusan yang kita pilih? Dengan meneladani Yesus Kristus yang mengasihi dan melayani, kita dapat membawa damai dan kasih-Nya dalam keluarga kita. Marilah kita nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja dalam keluarga kita melalui tindakan kasih, pengorbanan, dan pelayanan kepada satu sama lain. Mari kita menjadi pewarta kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Raja kepada orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan pasti menyertai dan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui Engkau di dalam Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dan Engkau yang memerintah atas kehidupan kami. Engkau selalu ada di hati kami, di hati keluarga kami, di hati suami, di hati istri dan anak-anak keluarga kami. Biarlah terus Engkau yang memerintah bagi kami ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau, apa artinya kehidupan kami? Kami sangat bersyukur untuk firman hari ini yang terus mengingatkan kami menghadirkan Allah di dalam Yesus Kristus di hati kami senantiasa, agar setiap perjalanan kehidupan kami, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil mencerminkan bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu juga memohon pemberkatan dan penyertaan-Mu ya Tuhan bagi kami. Jalani kehidupan yang banyak tantangan, banyak godaan ini. Biarlah iman kami tidak luntur, iman kami tidak goyah. Kami terus ada dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Berdoa senantiasa Engkau berkati kami dalam melaksanakan panggilan pelayanan dalam berbagai bidang kehidupan dengan tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Termasuk di dalamnya hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta, bahkan guru agama dimanapun berada, terlebih di Jemaat Maranatha Paslatan bersama keluarga, diberkati, disertai oleh Tuhan. Badan pekerja, komisi kerja, semua perangkat pelayanan yang ada terus diberkati oleh Tuhan. Memberkati gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, terus ada di dalam Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Berkati para pemimpin agar mereka semua mengerjakan tugas panggilan pelayanan dengan baik, baik itu di jemaat, di wilayah maupun di arah sinode. Terpuji nama-Mu Bapa. Pemerintah terus ada dipakai oleh Tuhan menghadirkan damai sejahtera dan shalom di tengah kepemerintahan mereka. Karena itu berkati pula mereka, bahwa mereka untuk mengerjakan semuanya itu dalam takut akan Tuhan. Bapa kami di surga, berdoa biar Engkau terus menyertai kami, jauhkan dari mara bahaya, bencana yang mudah menimpa kehidupan kami. Dan biarlah di hari-hari ini kami mempersiapkan diri untuk juga nanti merayakan Jumat Agung. Tuhan berkati, biar kami terus ada dalam penghayatan sesungguhnya Tuhan Allah di dalam Yesus mengasihi dan menyelamatkan kami. Berkati Komisi Multimedia, berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Hari ini kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan, tuntun dan sertai. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Jangan lupa selalu like, subscribe, share, bahkan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.